wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Lisa Mawati. Saya di sini sedang diberikan tugas oleh guru TIK saya, Bapak Ganjar Rahmat Gumelar. Beliau adalah salah satu guru TIK di SMPN 2 Buah 2. Saya di sini diberi tugas untuk menjelaskan tentang manfaat belajar TIK, pengertian internet, manfaat internet bagi siswa, dan apa itu software aplikasi. Oke, sebelumnya saya minta jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena nilai kami itu tergantung kalian. Dan jangan lupa juga ajakin teman-temannya buat nonton video ini. Oke, manfaat belajar TIK-nya ya, salah satu manfaat belajar TIK adalah untuk memudahkan siswa-siswi untuk salah satunya adalah untuk memudahkan siswa-siswi mempelajari dan mengenal lebih dalam tentang perangkat-perangkat komputer. Dan dalam belajar TIK kita juga diberitahu untuk menggunakan internet dengan cara yang baik dan benar dan dengan tujuan yang positif. Dengan hadirnya TIK ini, orang-orang di seluruh dunia termasuk kita dapat berinteraksi secara cepat dan efisien dan tidak mempengaruhi dengan jarak dan lokasi tempat di mana kita tinggal. Itu adalah salah satu manfaatnya ya. Kita dapat berinteraksi dengan kerabat, dengan keluarga, dengan pacar. Tidak harus langsung kita dapat berinteraksinya melalui internet gitu. Nggak perlu jauh-jauh kita harus mendatangi, langsung kita berinteraksi. Jadi dengan internet ini kita memudahkan berinteraksi atau berkomunikasi dengan jarak jauh. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang pengertian internet. Itu Mila Kani akan menjelaskan tentang apa itu internet. Internet merupakan kependekan dari interconnection networking. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat secara istilah TCP/IP, yaitu merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya, Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah internet working berarti cara atau proses dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat internet bagi siswa. 1. Memperluas wawasan dan pengetahuan di dalam dunia nyata dan ruang lingkup keseharian kita. Wawasan dalam internet lebih banyak sama dengan orang luar sana. 2. Sebagai sarana komunikasi. Komunikasi di dalam internet memiliki arti komunikasi disediakan dalam internet, biasanya berbentuk chat dan video chat. Chat adalah suatu cara berkomunikasi dengan dua orang, contohnya seperti email. Sementara itu, video chat merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan dua orang menggunakan media video secara langsung. 3. Sebagai sarana pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online salah satu contoh sebagai website pembelajaran adalah G-School dan Edmodo. Secara ini sendiri siswa-siswi membaca dengan online melalui internet. Sedangkan Edmodo sendiri siswa dan guru di sana saling berinteraksi seperti terlihat sekolah dalam internet. 4. Mempermudahkan mencari informasi. Mencari sebuah informasi yang simpang siur memang menjadi pertukaran batin yang dimana masalah harus diselesaikan. Jika ada materi kurang dimengerti, dapat mencari informasi di dalam internet. 5. Sebagai saling bertukar informasi. Bertukar informasi bisa kalian gunakan untuk bertukar macam-macam materi sekolah atau bahkan dapat memudahkan materi secara online.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang software aplikasi. Software aplikasi adalah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Untuk mengakses internet, software yang digunakan sebagai berikut. 1. Website, halaman-halaman web yang saling terhubung dalam suatu website. 2. Homepage, halaman awal ketika suatu situs dimunculkan, biasanya juga sebagai penghubung ke website-website yang lain. 3. URL, alamat unik pada suatu halaman web yang digunakan web server untuk mengirimkan halaman web tersebut ke komputer yang mengaksesnya. 4. www, kumpulan dari dokumen-dokumen elektronik yang kemudian disebut web. Tiap dokumen tersebut dinamakan webpage. 5. Portal, web yang menyediakan berbagai jenis layanan, misalnya pencarian, olahraga, hiburan, dan sebagainya. 6. HTML adalah sebuah bahasa standar yang digunakan oleh browser internet untuk membuat halaman dan dokumen pada sebuah web yang kemudian dapat diakses dan dibaca layak sebuah artikel. HTML juga dapat digunakan sebagai link-link atau file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antara situs dalam dunia internet. Beberapa macam web browser yang dapat kita pakai untuk menampilkan halaman-halaman web sebagai berikut. 1. Internet Explorer. 2. Mozilla Firefox. 3. Opera. 4. Vlog. 5. Google Chrome. 6. Safari. Aplikasi opsional. 1. Aplikasi email. 2. Aplikasi chatting. 3. Aplikasi pengolah download. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga buat ajakin temen-temennya buat nonton ya, karena itu tuh mempengaruhi nilai kami. Jadi kami mohon sekali ajakin semuanya buat nonton, karena ini tuh bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi penjelasan yang kurang jelas, karena kami di sini juga masih sangat belajar. Dan kami sangat berterima kasih apabila kalian mau men-share ya, atau mengajak teman-teman kalian buat nonton video ini. Saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga udah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.